Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya membuat kumpulan video 4 macam kue tradisional dari bahan tepung ketan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita buat sama-sama. Untuk langkah pertama, di sini saya siapkan 250 gram ubi ungu, lalu ini saya kukus kurang lebih 10 menit. Setelah ubi ungunya matang, saya angkat. Lalu tambahkan 6 sendok makan gula pasir, lalu tumbuk atau haluskan ubi ungunya sampai halus. Dan gulanya larut dan tercampur merata ya teman-teman. Kemudian ini saya bentuk bulat-bulat di sini biar hasilnya sama rata. Saya pakai ukuran sendok takar yang 7,5 mili. Kemudian bulat-bulatkan seperti ini, lakukan semuanya sampai habis. Oh ya teman-teman, untuk bahan-bahan sudah saya tulis lengkap di kolom deskripsi, jadi kalian bisa langsung cek aja. Ini hasilnya setelah semua ubi saya bulat-bulatkan. Kemudian langkah selanjutnya saya buat kulitnya. Di sini saya siapkan 300 gram tepung ketan. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, vanili bubuk secukupnya. Lalu aduk-aduk bahan kering sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 225 ml santan, dimasukkan secara bertahap. Uleni sampai kalis, kira-kira teksturnya sudah mudah dibentuk seperti ini. Lanjut di sini saya siapkan cetakan plastik seperti ini. Lalu saya campurkan 6 sendok makan wijen putih dan 1 sendok makan wijen hitam, kemudian aduk-aduk seperti ini. Ambil adonan kira-kira 30 gram. Lalu adonannya saya beri isian ubi ungu, lalu tutup rapat. Dan bulat-bulatkan seperti ini. Lalu ini saya baluri dengan wijen sambil ditekan-tekan agar wijen menempel sempurna. Kemudian saya masukkan ke dalam cetakan plastik seperti ini, lalu sedikit ditekan-tekan secara perlahan. Lalu keluarkan dari cetakan seperti ini, lakukan semuanya sampai selesai.
Dan ini dia setelah semua tercetak, saat resep ini menghasilkan 16 buah. Sekarang saatnya untuk menggoreng. Siapkan pan, beri agak banyak minyaknya, tidak usah menunggu minyaknya panas, asal hangat saja. Kue sudah bisa dimasukkan ke minyak hangat. Goreng pakai api kecil aja ya teman-teman. Tunggu sampai kue mengapung seperti ini, baru bisa kita balik-balik dan goreng sampai warnanya kecoklatan dan kulitnya kokoh. Setelah seperti ini, kuenya saya angkat dan ditiriskan. Nah, teman-teman, kuenya sudah matang. Seperti ini tampilannya ya. Sangat cantik dan unik sekali. Ini rasanya juga enak banget. Kenyal, lembut, dan tidak alot walau sudah dingin. Rasa manisnya juga pas ya dan gak bikin enek. Untuk ide jualan bisa kita kemas di plastik OPP seperti ini, atau di mega juga bisa banget. Untuk langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 1 butir kelapa parut. Ini saya pakai kelapa yang setengah tua dan ukuran sedang. Kemudian tambahkan dengan 200 gram gula pasir. Kalau suka manis boleh ditambahkan ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini saya aduk-aduk. Setelah rata seperti ini, lalu tambahkan 250 gram tepung ketan. Lalu 250 ml air kelapa. Air kelapa ini bisa diganti dengan santan, tapi saran saya pakai air kelapa aja supaya tidak mudah basi. Kemudian aduk-aduk sampai benar-benar rata. Ini lanjut saya aduk menggunakan centong ya teman-teman. Nah, kira-kira sampai teksturnya seperti ini. Lalu panaskan cetakan. Di sini saya pakai cetakan martabak mini yang lubangnya 7. Kalian juga boleh pakai cetakan apa aja. Setelah panas, beri sedikit margarin. Kemudian tuang adonan 3/4 cetakan saja. Lalu ratakan. Oh ya teman-teman, panggang adonan dengan api kecil. Setelah 10 menit ini saya balik-balik seperti ini. Lalu tutup kembali sampai sisi satunya matang dan kering kecoklatan seperti ini. Kalau di dua sisinya sudah kering kecoklatan seperti ini, lalu ini saya angkat. Nah, ini dia teman-teman, kue tradisional wingko babat ekonomis asli Jawa Timur sudah jadi. Santan resep ini menghasilkan 12 biji wingko ukuran jumbo. Ini teksturnya empuk, lembut, manis, kenyal, dan tidak keras. Manisnya pun pas banget ya menurut saya.
Untuk langkah pertama, saya buat kulitnya. Siapkan wadah, masukkan 300 gram tepung ketan, 1/4 sendok teh garam, vanili secukupnya, lalu masukkan 60 gram gula pasir, aduk-aduk sebentar. Kemudian masukkan 350 ml susu cair. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan 50 ml minyak goreng. Aduk kembali sampai adonan halus seperti ini. Kemudian ini adonannya saya bagi menjadi 2 bagian. Lalu satu bagian saya beri warna hijau. Lalu saya aduk-aduk sampai rata seperti ini. Untuk bagian satunya saya beri warna merah secukupnya. Lalu ini juga saya aduk sampai rata. Langkah selanjutnya, kedua adonan ini kemudian saya pindahkan di wadah lain karena ini mau saya kukus bersamaan. Siapkan kukusan. Setelah kukusan panas, lalu adonan mochinya saya masukkan dan saya kukus selama kurang lebih 40 menit. Oh iya teman-teman, jangan lupa tutup kukusannya, beri kain atau serbet agar uapnya tidak menetes ke adonan mochinya. Sambil menunggu adonan kulit mochinya matang, sekarang saya buat isiannya. Di sini saya mau buat mochi isi coklat. Kalian juga bisa buat isi kacang ya. Siapkan pan, lalu masukkan 30 gram mentega. Setelah mentega cair, masukkan 40 gram tepung terigu, aduk-aduk dan masak sampai teksturnya seperti ini ya teman-teman. Lalu tuangkan 260 ml susu cair, lalu ini saya aduk-aduk sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Kemudian masukkan 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 2 saset susu kental manis, dan 20 gram coklat bubuk. Lalu ini saya masak sambil terus diaduk-aduk. Jangan sampai ada yang menggumpal ya. Jika diperlukan, kalian bisa mengaduknya menggunakan whisk. Aduk terus sampai mendidih dan adonan menggumpal. Kalau teksturnya sudah mempadat seperti ini dan sudah meletup-letup, ini kemudian saya matikan kompor. Lalu masukkan 110 gram coklat batangan yang sudah dicincang. Aduk-aduk kembali dengan posisi api sudah mati. Aduk sampai coklatnya meleleh dan adonan mulus seperti ini. Nanti kalau adonan coklatnya dingin, ini akan semakin kental ya teman-teman. Untuk adonan isian coklatnya, apabila uap panasnya sudah hilang, ini bisa ditutup dengan plastik agar nanti lapisan atasnya tidak berkulit. Langkah selanjutnya saya buat tepung untuk taburannya. Siapkan pan, masukkan 50 gram tepung ketan dan 1 lembar daun pandan. Lalu ini saya sangrai dengan api kecil, sangrai sambil terus diaduk sampai tepung terasa ringan, kira-kira 5-10 menitan. Setelah 40 menit, adonan kulitnya sudah matang. Ini saya keluarkan dari kukusan, lalu saya biarkan sampai hangat. Kalau sudah hangat, saatnya adonan saya uleni agar nanti hasilnya mulur, kenyal, dan lembut. Ini tips dan trik agar kue mochi kita molor dan kenyal. Karena kalau langsung dicetak bulat-bulat tanpa diulen, tingkat kekenyalannya akan beda ya. Cara menguleninya seperti ini, atau bisa juga dengan ditarik-tarik seperti ini juga, sekitar kurang lebih 5 menitan. Nah, kalau tekstur adonannya sudah molor dan kenyal seperti ini, sekarang waktunya saya cetak. Beri sedikit taburan tepung supaya tidak lengket, kemudian ambil adonan. Di sini saya tidak timbang ya, kalau untuk jualan kalian bisa ditimbang agar sama rata.
Lalu saya pipihkan seperti ini saja, usahakan yang tipis bagian pinggir-pinggirnya agar ketebalannya nanti saat dibuat-buatkan bisa sama. Setelah pipih seperti ini, lalu saya isi dengan isian coklat secukupnya. Kemudian saya tutup pelan-pelan sampai selai coklatnya tertutup rapat. Beri tepung tipis-tipis. Lalu letakkan di kertas kue, lakukan sama halnya dengan adonan yang hijau ya. Setelah semua selesai dibentuk, ini dia teman-teman, satu resep ini bisa menghasilkan 26 biji ukuran jumbo. Kalau untuk ide jualan bisa dikemas demikian seperti ini. Sekarang saatnya kita coba. Ini teksturnya kenyal, mulur, dan lembut ya. Isian coklatnya manisnya pas banget dan tidak terlalu manis. Jadi gak bikin enek. Beneran ya teman-teman, ini recommended banget. Sekarang coba saya belah dua. Ini enak banget, teksturnya lembut sampai 3 hari ya teman-teman. Untuk langkah pertama, kita buat isiannya dulu. Siapkan pan, tuangkan 100 ml air, 120 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan. Aduk-aduk sampai air mendidih dan gula larut. Kemudian tambahkan kelapa parut. Di sini saya pakai kelapa yang setengah tua. Kemudian aduk-aduk sampai airnya surut seperti ini. Tunggu dingin, setelah itu ambil dengan sendok ukuran 7,5 gram. Bulat-bulatkan agar nanti mudah saat mencetaknya. Untuk langkah selanjutnya, di sini saya siapkan 200 gram ubi ungu yang sudah dikupas dan dicuci. Lalu ini dikukus kurang lebih 15 menit dan sampai matang. Setelah matang, angkat. Dan ini saya haluskan seperti ini. Kemudian siapkan wadah, masukkan 300 gram tepung ketan, 2 sendok makan gula, setengah sendok teh garam, aduk sampai rata, lalu masukkan 200 gram ubi ungu yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk sebentar.
Lalu masukkan 200 ml air hangat. Aduk-aduk lagi sampai teksturnya seperti ini. Kemudian tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Kemudian uleni lagi sampai benar-benar kalis. Seperti ini ya. Sekarang kita buat adonan putih untuk hiasannya. Siapkan 300 gram tepung ketan, tambahkan sedikit air, aduk-aduk dan uleni sampai adonan kalis dan bisa dibentuk seperti ini. Nah, sekarang waktunya bagian yang paling menyenangkan. Saatnya kita bentuk. Olesi tangan dengan sedikit minyak, ambil sedikit adonan, boleh ditimbang atau boleh dikira-kira aja ya. Lalu cetak menggunakan tangan seperti ini. Setelah itu lakukan semuanya sampai adonannya habis. Setelah semuanya selesai, cetak adonan kedua. Ambil adonan menggunakan cetakan atau bisa dikira-kira aja. Buat lubang di tengahnya seperti ini. Lalu beli isian kelapanya, kemudian tutup rapat. Kalau dirasa agak lengket, boleh diolesi sedikit minyak di tangan kita ya. Lalu ambil adonan putih yang sudah dicetak memanjang seperti ini, letakkan di atas adonan, beri jarak ya teman-teman. Lalu ambil pembungkus buah, ini sudah dicuci bersih. Kemudian letakkan adonan di tengah gulungan dan putar serta tekan agak sedikit diputar bagian ujung-ujungnya. Nah, jadinya seperti ini ya. Lakukan semuanya sampai adonan selesai. Langkah selanjutnya, siapkan kukusan, alasi dengan daun pisang, olesi dengan sedikit minyak. Kemudian tata kuenya, beri jarak. Lalu kukus selama 20 menit. Nah, ini dia tips agar hasil kue tidak melebar dan bentuknya tetap cantik.
Jadi setiap 3 menit tutup kukusan harus dibuka selama 5 detik aja. Jadi lakukan di menit 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 20 menit. Setelah 20 menit kuenya siap diangkat. Nah teman-teman, kue bugisnya sudah matang. Ini rasanya super enak, empuknya pas, dan rasa manisnya juga pas, dan tampilannya juga cantik ya. Kalau untuk ide jualan bisa dibungkus di mika ukuran 6A seperti ini. Sekian video dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba, happy cooking, dan wassalamualaikum.